Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kelangkaan dan kebutuhan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan arti kelangkaan dan penyebabnya. Yang kedua, menjelaskan upaya mengatasi kelangkaan. Yang ketiga, menjelaskan arti kebutuhan. Yang keempat, membedakan macam-macam kebutuhan. Yang kelima, menjelaskan alat pemenuhan kebutuhan. Yang keenam, membedakan macam-macam barang. Yang ketujuh, menjelaskan tentang kegunaan barang. Kelangkaan. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat-alat pemuas kebutuhan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi, arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Terbagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan primer misalnya adalah rumah, pakaian, pangan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan di mana setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya adalah meja, televisi, jam dinding, dan lain-lain. Kebutuhan tersier artinya adalah kebutuhan yang cukup mewah, misalnya mobil mewah, AC, dan lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan menurut sifatnya, terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani atau material dan kebutuhan rohani atau immaterial. Kebutuhan jasmani contohnya yaitu makanan, minuman, olahraga. Sedangkan kebutuhan rohani contohnya adalah menuntut ilmu, beribadah, rekreasi. Yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktunya. Terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Misalnya, obat bagi orang yang sakit, makanan saat lapar, pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran. Sedangkan kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk nanti. Contohnya adalah menabung, ikut asuransi. Yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan kolektif atau sosial. Kebutuhan pribadi contohnya makan, minum, rumah, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan sosial atau kebutuhan kolektif misalnya jembatan, jalan, pasar, masjid, dan lain-lain. Alat pemenuhan kebutuhan ada dua, yaitu berupa barang dan jasa. Pengertian barang menurut wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu barang yang berwujud atau barang konkret, misalnya buku, alat tulis, tas, dan lain-lain.
Sedangkan yang kedua adalah barang yang tidak berwujud atau barang abstrak. Misalnya jasa dokter, jasa guru, jasa hakim, dan lain-lain. Macam barang menurut ketersediaannya. Ada barang ekonomis atau terbatas, yaitu barang yang dipenuhi dengan penuh pengorbanan, misalnya sepatu, tas, seragam, dan lain-lain. Yang kedua adalah barang non-ekonomis atau barang bebas. Artinya, barang tersebut diperoleh tanpa ada pengorbanan, misalnya udara, sinar matahari. Yang ketiga adalah barang ilit atau barang berlebihan. Artinya, barang tersebut jika jumlahnya terlalu banyak, itu akan merugikan manusia. Misalnya, jumlah api yang sangat besar pada saat kebakaran. Yang ketiga, barang menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama, barang substitusi atau barang pengganti. Misalnya, pensil bisa diganti dengan ballpoint. Teh ketika habis bisa diganti dengan kopi. Yang kedua adalah barang komplementer atau barang pelengkap. Misalnya, motor akan berjalan ketika dengan diisi bensin. Buku akan lebih berguna ketika ditulis dengan pensil. Yang keempat adalah barang menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama, barang konsumsi. Artinya, barang yang dikonsumsi sehari-hari. Misalnya baju, meja, kursi, mobil, dan lain-lain. Yang kedua adalah barang produksi. Artinya, barang yang digunakan untuk proses produksi. Misalnya mesin, getah karet, dan kayu jati. Yang kelima adalah barang menurut proses pembuatan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahan mentah atau bahan baku. Contohnya, getah karet, kapas, gandum, dan lain-lain. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Misalnya, benang, tekstil, dan tepung terigu. Yang ketiga adalah barang jadi. Contohnya adalah baju, sepatu, dan roti. Yang keenam adalah barang menurut segi jaminan. Yang pertama ada barang bergerak, artinya barang tersebut bisa dipindahkan. Contohnya adalah perhiasan, mobil, dan juga mebel. Yang kedua adalah barang tidak bergerak, di mana barang tersebut susah untuk dipindahkan. Contohnya gedung, tanah, mesin-mesin pabrik. Barang menurut kegunaannya. Yang pertama, kegunaan dasar. Misalnya, kapas sebagai bahan dasar gandum sebagai bahan dasar tepung gandum. Yang kedua, kegunaan bentuk. Misalnya, kayu akan lebih berguna jika diubah bentuknya menjadi kursi. Yang C, kegunaan tempat. Misalnya, pasir di sungai lebih berguna jika dipindahkan ke kota, karena dengan begitu akan banyak orang yang membeli pasir untuk kebutuhan bangunan. Yang kedua adalah kegunaan waktu. Misalnya, payung lebih berguna saat musim hujan. Obat akan lebih berguna pada saat sakit. Yang E, kegunaan milik. Misalnya, buku yang terpajang di toko lebih berguna jika kita beli, kemudian kita baca. Yang F adalah kegunaan pelayanan. Misalnya, pelayanan yang baik akan lebih memuaskan bagi pelanggannya. Setelah mengetahui materi hari ini, kita ada post-test 3 nomor. Yang pertama, jelaskan kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Yang kedua, berikan contoh kebutuhanmu yang merupakan kebutuhan rohani dan jasmani. Yang ketiga, alat pemenuhan kebutuhan bisa berupa titik-titik dan titik-titik. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.